Udah bisa dimulai, Pak? Langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi dengan berjudul apa tadi? Spektrum frekuensi, penyebaran spektrum frekuensi. Jadi, selaku moderator dengan NIM 20113670. Ring, kembali Ring. Ya, kemudian ada Adi Saprianto dengan NIM 20113614. Kemudian ada Ririn Hartiningsi dengan NIM 20113628. Kemudian ada Rizky Gabriel Sembiring dengan NIM 20113666. Kemudian ada Rafenusa Arjuna Kristiari dengan NIM 20113623. Dan yang terakhir ada Muhammad Faik Al-Muhajid dengan NIM 20113625. Itulah perkenalan dari kelompok 4. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Kepada saudara Ririn dipersilakan sebagai pemateri pertama. Oke, terima kasih saudara Ibang. Di sini saya, Ririn Hartiningsi, akan menjelaskan tentang definisi spektrum terlebih dahulu. Spektrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Lebarnya pita frekuensi yang digunakan tergantung pada teknologi yang digunakan. Adapun arti definisi lainnya, spektrum adalah sebuah keadaan atau harga yang tidak terbatas, hanya pada suatu set harga saja, tetapi dapat berubah secara tak terbatas di dalam sebuah kontinum. Kata ini berevolusi dari kata Latin yang artinya spektra, yang berarti hantu, tetapi arti modern sekarang bisa digunakan untuk dalam ilmu alam. Spektrum sebuah sinyal adalah rentang frekuensi di mana spektrum berada, bandwidth mutlak yang suatu sinyalnya adalah lebar spektrum. Bagaimanapun juga, sebagian besar energi dalam sinyal ditempatkan pada suatu band atau pita. Frekuensi yang relatif sempit, band ini disebut juga bandwidth efektif atau hanya bandwidth saja. Ntar yang akan dijelaskan oleh teman selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada saudara Adi sebagai pemateri kedua. Ya, baiklah, saya akan langsung jelasin, yaitu sebaran jenis spektrum berdasarkan warna dan panjang gelombang. Nah, ini kita pernah pelajari tentang panjangnya dari sebuah gelombang, seperti gelombang radio, infrared, sinar UV, atau sinar X, dan sinar gamma. Nah, untuk materi saya ini akan menjelaskan tentang cahaya tampaknya, yaitu yang berdasarkan warna dan panjang. Next. Next, slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa cahaya tampak merupakan adalah spektrum elektromagnet yang dideteksi langsung oleh mata. Jadi, bisa didefinisikan yang bisa dilihat oleh mata. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna itu bisa kita lihat pada pelangi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh rintik air. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar,
Sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Nah, bisa kita lihat di situ gelombang cahaya merah itu panjangnya 620 sampai 250 nanometer. Nah, untuk panjang frekuensinya 400 sampai 484. Biasanya gelombang cahaya merah ini dalam susunan pelangi warna merah terletak bagian paling rendah sehingga dapat dengan mudah ditangkap oleh mata manusia. Nah, untuk warna jingga itu panjang gelombangnya itu 590 sampai 620 nanometer. Cahaya jingga ini merupakan gelombang cahaya yang panjang gelombangnya terletak di antara gelombang cahaya merah dan kuning dalam spektrum cahaya, memiliki warna yang sama dengan jeruk. Nah, selanjutnya yaitu gelombang cahaya kuning, panjang gelombangnya 570 sampai 590 nanometer. Gelombang cahaya kuning terletak di antara gelombang cahaya jingga dan hijau dalam dalam retina mata manusia. Warna kuning memberi rangsangan kepada sel kerucut merah dan hijau, tetapi tidak pada sel kerucut biru. Nah, untuk cahaya atau warna biru itu panjang gelombangnya 495 sampai 570 nanometer dan panjang frekuensinya 526 sampai 606. Cahaya hijau merupakan gelombang cahaya yang banyak dipantulkan oleh pepohonan dan dedaunan. Dalam penggabungan warna, hijau dihasilkan dari penggabungan warna kuning dan biru. Dalam spektrum cahaya, gelombang cahaya hijau juga terletak di antara gelombang cahaya biru dan kuning. Nah, next selanjutnya yaitu cahaya biru yang panjang gelombangnya 450 sampai 495 nanometer. Cahaya biru merupakan gelombang cahaya yang banyak dipantulkan oleh langit dan laut. Hal ini karena banyak cahaya biru yang dipantulkan oleh molekul dalam atmosfer dan laut. Yaitu next langsung nilai cahaya warna nila atau sampai ungu. Nah, panjang gelombangnya itu 380 sampai 450 nanometer dan panjang frekuensinya 668 sampai 789 frekuensi. Nah, gelombang cahaya nila ungu biasanya juga disebut dengan violet, merupakan gelombang cahaya terpendek di spektrum warna. Dalam susunan pelangi, warna ini berada di paling atas. Dalam campuran warna, warna violet merupakan hasil dari perpaduan merah dan biru. Ya, langsung, moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Faik. Ya, sebelumnya itu ada kapasitas channel transmisi atau bisa disebut kapasitas kanal. Kapasitas kanal sendiri adalah bentuk media transmisi yang dapat digunakan beberapa media transmisi sebagai kanal transmisi, yaitu dapat berupa kabel, radiasi elektromagnetik, dan satelit. Kemudian bandwidth atau lebar band menunjukkan jumlah data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam satuan bits per second atau bps, atau karakter per second atau CPS, kapasitas atau transfer rate atau tingkat penyaluran atau baud rate dari channel transmisi dapat digolongkan dalam narrow band channel, voice band channel, dan wide band channel. Next. Di situ ada perbandingan antar kanal transmisi. Narrowband channel memiliki kapasitas transmisi 50 sampai 300 bps dan mempunyai biaya total yang cukup rendah, biaya rata-ratanya tinggi, tingkat kesalahannya tinggi. Voice band channel kapasitas transmisinya 300 sampai 500 bps.
biaya totalnya sedang, biaya rata-ratanya juga sedang, tingkat kesalahannya juga sedang. Broadband channel, kapasitas transmisinya sampai dengan 1 juta bps. Biaya totalnya tinggi, biaya rata-ratanya rendah, tingkat kesalahannya juga rendah. Next. Suatu kanal transmisi dapat mempunyai tipe transmisi satu arah atau one-way transmission, transmisi dua arah, bergantian atau either way transmission, atau transmisi dua arah serentak, both way transmission. Next. Transmisi data lewat kanal transmisi dapat berbentuk mode transmisi paralel atau parallel transmission, atau mode transmisi serial transmission. Dapat dilihat di situ ada penggambaran dari transmisi serial. Next. Serial transmission dapat berbentuk synchronous transmission atau berbentuk asynchronous transmission. Synchronous transmission yaitu waktu pengiriman bit-bit di sumber pengirim atau source harus sinkron atau sesuai dengan waktu penerimaan bit-bit yang diterima oleh penerima atau receiver. Transmisi data yang menggunakan cara synchronous transmission menghadapi permasalahan dalam sinkronisasi yang berhubungan dengan sinkronisasi bit atau bit synchronization dan sinkronisasi karakter atau karakter synchronization yang dikirim dengan yang diterima. Sekian, mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya adalah gain atau penguatan sinyal. Sinyal yang melalui medium transmisi yang jauh akan mengalami pelemahan kekuatan sinyal. Untuk itu perlu amplifier yang akan menambah gain atau besaran penguatan sinyal. Dapat dikatakan bahwa gain adalah perbandingan antara besaran sinyal keluar terhadap sinyal yang masuk. Dapat dilihat seperti pada gambar, sinyal yang dikeluarkan dari amplifier jadi lebih besar daripada sinyal yang masuk ke amplifier. Next. Berikutnya adalah noise. Noise ini merupakan sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Noise dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah internal noise dan external noise. Penyebab noise sendiri dapat disebabkan oleh thermal atau panas, dapat juga disebabkan oleh gangguan dari luar seperti atmosfer dan ekstraterestrial. Cara untuk mengatasi noise sendiri ada beberapa, yaitu mengantisipasi dan meminimalisir segala gangguan dari luar. Kedua itu menjauhkan media transmisi dari medan listrik. Dan ketiga, dapat menggunakan kabel terisolasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi. Nah, maksud dari frekuensi itu sendiri merupakan jumlah yang terjadi pada suatu sinyal yang berkelanjutan. Biasanya frekuensi ini dihitung dalam jumlah putaran lengkap per detik terhadap arah yang sedang dituju. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya tentang spektrum frekuensi radio ini akan dijelaskan oleh Saudara Nusa.
Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Balik dulu ke gambar tadi. Nah, berdasarkan gambar pita spektrum frekuensi radio ini, implementasi frekuensi juga dimanfaatkan oleh bagian broadcasting atau penyiaran, aeronautical, penerbangan maritim, pelayaran, dan juga dimanfaatkan oleh satelit. Contohnya, pada bagian broadcasting atau penyiaran ini, memanfaatkan frekuensi radio MF atau middle frequency, HF, high frequency, VHF, very high frequency, dan UHF, ultra high frequency. Nah, dari macam frekuensi pada gambar ini, berikut pengertiannya dan juga implementasinya. Next. Frekuensi VLF atau very low frequency. Frekuensi pada kisaran 15 hingga 25 kHz. Lalu ada low frekuensi atau LF, kisaran 30 sampai 300 kHz. Frekuensi ini biasanya digunakan untuk keperluan navigasi kapal udara atau pesawat dan kapal laut. Selain itu, frekuensi LF ini juga digunakan untuk subcarrier. Selanjutnya ada MF atau middle frequency, frekuensi radio kisaran 300 kHz hingga 3 MHz. Gelombang pita sedang atau middle wave yang dimiliki MF ini sebagian besar digunakan untuk siaran radio AM atau amplitude modulation, suara radio navigasi, komunikasi kapal ke pantai maritim, dan mengontrol lalu lintas udara lintas antar samudra. HF, high frekuensi atau frekuensi tinggi, kisaran 3 MHz sampai 30 MHz. Frekuensi tinggi ini juga digunakan oleh stasiun penyiaran gelombang pendek antara 2310 sampai 25.820 MHz pada komunikasi penerbangan dan radio amatir. VHF, very high frequency, kisaran 30 MHz sampai 300 MHz. Pada umumnya digunakan untuk siaran radio FM, siaran televisi, pemancar telepon genggam darat, bagian darurat bisnis dan militer, komunikasi data jarak jauh dengan modem radio, radio amatir, komunikasi laut, komunikasi kendali lalu lintas udara, dan sistem navigasi udara. Selanjutnya ada UHF atau ultra high frequency, berada pada kisaran 300 MHz sampai 3 GHz. Sama dengan VHF, UHF, dan UHF adalah pita frekuensi yang paling umum digunakan untuk transmisi sinyal televisi. Selain itu juga digunakan oleh telepon seluler yang mampu mengirim dan menerima dalam spektrum UHF. Lalu ada siaran radio, operator radio amatir, dan bahkan penggunaannya juga di GPS. SHF, frekuensi super tinggi atau super high frequency, berada pada kisaran 3 sampai 30 GHz. Frekuensi ini digunakan oleh stasiun luar angkasa, radar, satelit komunikasi, parabola, dan satelit siaran televisi. Yang terakhir ada IHF, frekuensi amat tinggi atau extremely high frequency, berada pada kisaran 30 sampai 300 GHz di atas radiasi elektromagnetik yang sangat jauh dari cahaya inframerah atau juga sering disebut sebagai radiasi terahertz. Di Indonesia sendiri, EHF dimanfaatkan oleh PT Telkom untuk terestrial dan satelit. Frekuensi EHF yang digunakan dalam VSAT dan dimanfaatkan oleh Indonesia. Oke, itu sebagian kecil dari contoh implementasi radio. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik.
Itu